next one, the verse 15 we've read a few times. We're going to read it Ayat one more yang time. ke-15 yang sudah kita baca tadi, kita akan baca sekali lagi. I will be with you. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai I will engkau. watch over you. I will guide you. Aku akan selalu memelihara engkau, aku akan menuntun engkau. I will not leave you until I've done what I Aku promised you. tidak akan meninggalkan engkau sampai aku melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Everybody read that verse, please. Kita akan baca sama-sama di ayat yang ke-15, 3, 2, 1. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Lagi satu kali. Wah, even God is happy lah. Tuhan akan Hallelujah. mendengarkan. Verse 16. Ayat yang ke-16. 3, 2, 1. Ketika ia membangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. The only difference between the night before and the next morning Perbedaan di malam yang berikutnya dan malam ini, is the same place, tempat yang sama, same atmosphere, atmosfer yang sama, same stone, batu yang sama, same Jacob. Yakub yang sama. The only difference Yang membuat perbedaan is his dream. adalah mimpinya. That's the only difference. Itu yang membuat perbedaan. In the dream, God had spoken. Di dalam mimpinya Tuhan sudah berbicara kepadanya. So he wakes up. Lalu dia terbangun. Dia Wow! bilang, wow, God is in this place. sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. And I wasn't aware of it. Dan saya bahkan tidak mengetahuinya. Because he wasn't aware, Karena dia tidak mengetahuinya, he wasn't able to release expectation. jadi dia tidak bisa untuk melepaskan satu penantiannya, harapannya. Harapan. Yes, harapannya. See, I know, I preach in churches all over the world. Saya sudah berkhotbah di gereja di seluruh dunia, And I know sometimes when people come into the church, dan saya tahu kadang-kadang kalau orang datang ke gereja, they are very casual, kasual ya, datangnya playing with kasual, their SMS, bermain dengan SMS, looking at some other thing, jadi melihat hal-hal yang lain, not listening to the word, tidak mendengarkan firman Tuhan. therefore not releasing expectation, Hal itu tidak bisa melepaskan satu harapan, not releasing faith. tidak melepaskan satu iman. But Jacob was different. Tapi Yakub ini berbeda. The next morning, Pada wow! pagi hari dia bangun, dia katakan, wow, God is in this place. Tuhan sesungguhnya ada di tempat ini. But I wasn't aware of it. Tapi saya tidak But mengetahuinya. now he was. Tapi sekarang dia sudah menyadarinya. Then he takes his stone. Dan dia mengambil batu itu. He said, I'm going to call this the house of God. Dan saya akan menamakan tempat ini rumah Tuhan. This is Bethel. Ini adalah Bethel. It's not the place. Tidak hanya tentang tempat itu saja, It's your heart and my heart. tetapi itu adalah menuju kepada hati Anda dan hati The Bible saya. says this is the temple of the Holy Firman Tuhan Spirit. mengatakan bahwa hati kita, hidup kita ini adalah tempat Tuhan, So tempat tinggal Tuhan. now he takes the stone. Jadi dia mengambil batu itu. The stone is a hard thing. Batu adalah satu benda yang keras, The hard things in your life. hal yang keras di dalam hati Anda. The four walls. 4 dinding itu, The fear. ketakutan, The other people thinking. pendapat atau pikiran orang lain, The small thinking. pikiran yang sempit, The religious traditional thinking. tradisi keagamawian, Put all the hard things in one place. itu mau menumpuk satu benda yang keras di satu That's what you tempat. and I need to do. Hard things. Jadi Anda dan saya perlu melakukan sesuatu hal yang keras, benda yang He keras. took some oil. Dia mengambil minyak. The oil is the symbol of the Holy Spirit. Minyak ini melambangkan Roh Kudus. The oil is the symbol of the anointing. Minyak ini melambangkan urapan. You can take oil and put it on hard things, still remain hard. Anda bisa menuangkan minyak ke benda yang keras, tapi benda itu akan tetap keras. You can take your oil and put it on problems, still remain problems. Anda bisa menuangkan minyak kepada masalah Anda dan masalah itu tetap ada di situ. But when you're aware of God's promise, Tapi pada waktu kita percaya, kita sadar akan janji Tuhan, that God never lies, Tuhan itu tidak pernah berbohong. then you can
Dan kita bisa melepaskan iman in your God and my God. di dalam Tuhan Anda dan Tuhan saya. To take the anointing of God Kita mengambil urapan Tuhan that comes from His Word, yang datang dari firman that Tuhan, comes from the Holy Spirit which is already here. yang datangnya dari Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita semua. Release it on your problems. Dilepaskan di atas masalah kita, Speak to your problems. bicara pada masalah kita. And these walls, just like Jericho, will have to fall. Dan dinding ini seperti dinding Yeriko ini harus runtuh. Amin. This is the secret of success. Ini adalah rahasia dari kesuksesan. Success is not more money. Sukses itu tidak hanya sekedar berbicara tentang uang. Oh, money helps. Kekayaan. Uang adalah kekayaan. Yeah, but money is not success. Tapi uang itu tidak hanya sukses. Money helps pay the bills. Tapi uang membantu kita untuk membayar semua tagihan kita. But money cannot solve your problems. Tapi uang sebenarnya tidak bisa menyelesaikan masalah kita. If you cannot sleep, Kalau kita tidak bisa tidur, you can buy the best bed in the world. kita bisa membeli tempat tidur yang terbaik di You can take dunia. the strongest medicine. Kita bisa makan obat yang paling keras sekalipun, It's not going to give you peace in your heart. tapi tidak bisa memberikan kita kedamaian, ketenangan untuk bisa tidur. The money won't help. Uang tidak bisa If membantu. somebody has sickness, Kalau seseorang ada sakit they penyakit, go for the best operation, best bisa doctors. ketemu dengan dokter yang terbaik, melakukan pembedahan yang terbaik. But at the end of the day, health comes from God. Tapi pada akhirnya kesembuhan itu sesungguhnya datang dari Healing comes Tuhan. from God. Kesembuhan datang dari Tuhan. So use your faith. Jadi gunakanlah iman Anda. Release the anointing. Lepaskan urapan. The Bible says Firman Tuhan mengatakan, the anointing breaks the yoke. urapan Tuhan mematahkan segala kuk. I think it comes from Isaiah chapter 10 verse 27. Yesaya dari 10 ayat yang ke-27. Acts chapter 10 verse 38. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38. How God anointed Jesus of Nazareth. Sebagaimana Tuhan sudah mengurapi Yesus yang dari Who Nazaret, went round breaking the problems of the enemy yang berkeliling dan menghancurkan semua masalah-masalah and doing good. dan melakukan kebaikan. So that's Acts chapter 10 verse 38. Jadi itu adalah Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. And let me just check the Isaiah one for you. Kita akan lihat, saya akan cek di Yesaya. Just to make sure that I'm right. Oke. Yeah. Chapter 10 in Isaiah chapter 10 verse 27. Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. It says in that day the burdens will be lifted. Dikatakan 27 dikatakan pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Ya. Oke. Kita ulangi di ayat 27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Hallelujah. Haleluya. What a wonderful promise. Satu janji yang sungguh indah sekali. Isaiah chapter 14 Yesaya pasal yang ke-14 verse 24 and 25. ayat yang ke-24 dan 25 berbunyi seperti ini. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Ayat yang ke-25, aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. All these promises were fulfilled when Jesus died on the cross. Semua janji ini sudah digenapi pada waktu Tuhan Yesus mati di So kayu that salib. you and I don't have to carry our burdens, Jadi Anda dan saya tidak perlu menanggung beban kita sendiri, but we can come to the cross tapi kita bisa datang kepada salib Tuhan and put it at the bottom of the dan cross. meletakkannya itu di kaki, di bawah kayu salib Tuhan. This is what I like to do. Ini yang ingin saya lakukan. I like for you to stand. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. And for the next 20 seconds, I like for you to 20 think of detik. all your problems. 20 detik mendatang ini saya ingin Anda
untuk berurusan dengan semua masalah-masalah kita. And get ready to take them in your hands. Semua masalah-masalah, pikirkan semua masalah-masalah kita dan letakkan itu di tangan kita. Okay, 20 seconds starting now. Mulai dari sekarang, 20 detik dari sekarang. Put all that worries, Letakkan semua kekhawatiran Anda, all ketakutan that Anda, anxieties, semua kekhawatiran Anda, all that stress, semua stres, all that anger, that problems, semua masalah dan kemarahan Anda, all the feelings of fear, semua rasa ketakutan, the feelings of not enough, semua rasa yang tidak cukup, worried about other people's opinions, khawatir akan pikiran-pikiran pendapat orang lain, traditional thinking, pikiran tradisional, even any sickness, bahkan penyakit apapun itu, any problems within the family, semua masalah yang ada di dalam keluargamu, any loneliness, itu rasa kesepian, take them all bawa semuanya itu and put them at the bottom of the cross. dan letakkan itu di bawah kayu salib Tuhan. Music team, come and help us. Musik, silakan maju ke depan. I want you to say this. Say, Lord Jesus. Saya mau Anda katakan lagi, Tuhan Yesus. Everybody pray, Lord Jesus. Semua kita berdoa katakan, Tuhan Yesus, Help me let go tolong saya untuk bisa melepaskan every one of it. semua masalah-masalah saya. Every one of the problems. Semua masalah saya. I thank you for dying on the cross. Terima kasih karena sudah mati di kayu salib. On the cross, Di atas kayu salib, your blood was shed. darahmu tercurah. And your blood breaks the power of these problems. Dan darahmu telah menghancurkan kuasa-kuasa masalah ini. Now I lift up my head to the heavens. Tuhan, aku mengangkat tanganmu ke surga. Everybody pray this. I lift up my heads to heaven. Semua kita berdoa, kita katakan, Tuhan, aku mengangkat tanganku ke surga. I lift up my head to heaven. Tuhan, aku mengangkat kepalaku ke surga. Psalm 121 says, Mazmur 21. 121. Mazmur 121 mengatakan, I lift up my heads to the heavens. aku mengangkat kepalaku ke surga. Where does my help come from? Dari mana kedatangnya pertolonganku? My help comes from the Lord, Pertolonganku datang dari Tuhan, the maker of heaven and earth. pencipta langit dan bumi. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan for all the 7 promises of untuk 7 janji-janjimu Tuhan that you gave to Jacob. yang Tuhan sudah berikan kepada Yakub. Because I look to you now. Karena saat ini aku memandang Engkau, I believe you now. aku percaya padamu saat ini, I receive it now. aku menerimanya saat ini In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya.